Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Rahman dari TI 4306. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengeluaran agregat dan keluaran equilibrium. Disusun guna memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Sini saya akan menjelaskan tentang pengertian output agregat dulu. Output agregat adalah nilai total barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian selama periode tertentu, atau total barang dan jasa yang diproduksi, biasanya dalam 1 tahun. Kalau pengertian agregat equilibrium adalah kondisi di mana titik harga suatu barang atau jasa terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dalam kurva penawaran yang merupakan hasil kesepakatan di antara pembeli dan penjual, di mana kuantitas barang atau jasa yang diminta dan yang ditawarkan sama besarnya. Dan selanjutnya saya memiliki contoh kasus, yaitu investasi tinggi dorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Berita ini didapat dari Detik News, yaitu saya kutip, jangan ada yang alergi terhadap investasi. Dengan cara inilah lapangan pekerjaan akan terbuka sebesar-besarnya. Begitulah pernyataan dari Presiden Jokowi. Berdasarkan berita tersebut, data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKM paling tidak dalam 3 tahun terakhir memperlihatkan bahwa penyerapan tenaga kerja investasi asing semakin menurun. Bila pada tahun 2016 dengan nilai investasi sebesar 28 miliar US dollar menyerap 951.939 tenaga kerja, maka pada tahun 2017 dengan nilai 32,24 miliar US dollar malah hanya menyerap 767.352 tenaga kerja. Berdasarkan data tersebut, bisa dianalisis semakin berkembangnya teknologi keuangan di Indonesia menyebabkan semakin banyaknya investasi yang bertebaran di mana-mana. Hal ini juga dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk lebih giat lagi melakukan investasi. Sebagai generasi milenial, kita bisa melakukan investasi, misalnya dengan membeli sekian lembar saham atau beberapa lot saham. Bisa juga dengan investasi emas. Banyak cabang-cabang investasi yang bisa diterjunin. Kesimpulan yang bisa dituturkan yaitu apabila permintaan agregat lebih kecil daripada penawaran agregat, maka situasi kelebihan produksi akan terjadi. Yang kedua, situasi makro suatu perekonomian ditentukan oleh apa yang terjadi dengan permintaan agregat masyarakat. Yang ketiga, atau yang terakhir, investasi sangatlah berpengaruh kepada output agregat dan pendapatan agregat serta pengeluaran agregat. Ini saya kutip dari Cash Carpe dan Ray pada tahun 2007 dan pengantar ekonomi makro Jakarta Salemba 4. Yang terakhir, The General Theory of Employment, Interest and Money oleh Keynes and Joy Marner. Sekian penjelasan saya tentang agregat output. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.